Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel komentar supporter bola 62. Bersama saya supporter Jusriadi. Di video kali ini kita akan membahas teman-teman supporter dan para pencinta bola skenario timnas Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia nanti ya di Amerika Serikat ya. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama bahwasanya timnas Indonesia saat ini berada di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, dan kita tahu bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwasanya Indonesia berada di posisi 2 klasemen di grup F, dan Irak di posisi pertama, kemudian Indonesia berada di posisi kedua setelah di awal-awal pertemuan, di awal-awal kualifikasi Piala Dunia putaran kedua kita sempat terseok dengan kalah dari Irak, kemudian ditahan imbang Filipina. Namun setelah itu kita kedatangan Tom Haye dan segala macam, kita berhasil menghempaskan Vietnam di 2 leg di Gelora Bung Karno dan di Hanoi ya. Kita berhasil mengalahkan Vietnam di 2 leg tersebut. Ini artinya teman-teman supporter dan para pencinta bola, Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke putaran ketiga. Dan bagaimana skenarionya jika Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Mari kita membahasnya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Sekali lagi saya katakan, saya sedang berada di tempat kerja ya, di kampus. Kebetulan ada mengajar mahasiswa, jadi saya kontennya lagi-lagi di tempat kerja, yaitu di kampus ya teman-teman supporter. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya di channel komentar supporter bola 62 inilah teman-teman supporter dan pencinta bola bisa mengeluarkan unek-uneknya melalui kolom komentar ya. Ya, kita tahu teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwasanya di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini Indonesia harus memulai dari babak terendah atau di awal-awal ya. Kita tahu kemarin Indonesia harus mulai di putaran pertama, yaitu melawan Singapura. Maksud saya Brunei Darussalam, dan kita berhasil menaklukkan Brunei. Saya baca di beberapa media, kemudian kemarin juga beberapa bulan yang lalu saya sempat nonton pertandingannya teman-teman supporter, dan ternyata kita berhasil menaklukkan Brunei Darussalam ya di putaran pertama, dan kemudian kita berhasil melaju ke putaran kedua. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di putaran kedua inilah timnas Indonesia ya. Ternyata kita tergabung di grup ya, tim-tim Asia Tenggara yang berhasil lolos. Ternyata kita tergabung di grup ya, di grup F ya, kalau tidak salah di grup F kita bersama timnas Irak maupun timnas Vietnam dan Filipina ya. Kita tergabung ada 3 tim dari Asia Tenggara tergabung satu grup di grup F. Dan ketika 3 tim ini tergabung di grup F, tim Asia Tenggara ini, itu artinya akan ada satu tim Asia Tenggara yang akan mewakili ke babak selanjutnya selain di grup lain. Dipastikan di grup F ini akan ada satu tim Asia Tenggara yang akan mewakili tim Asia Tenggara mewakili ke babak ketiga atau ke babak ketiga ya kualifikasi Piala Dunia, entah itu Filipina, entah itu Vietnam ataupun Indonesia. Dan kalau Irak, kalau kita lihat klasemennya sudah dipastikan lolos ya, karena sudah unggul 12 poin. Sementara di posisi 3 ada Vietnam yang baru mengoleksi 3 poin, dan kita hanya tersisa 2 pertandingan. Nah, itu tidak mungkin terjadi ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Jika di format di putaran kedua ini, jika ingin lolos ke putaran ketiga, maka kita harus ya, syaratnya kita harus entah itu menjadi juara grup maupun runner up ya. Itu 2 pilihan, itu kita harus bisa mencapai target itu jika ingin lolos ke putaran ketiga. Karena di putaran kedua ini hanya 2, di setiap grup hanya 2 tim yang bisa berlaga
di putaran ketiga di setiap grup ya, berarti juara grup dengan runner up grup. Sementara ya teman-teman supporter dan para pencinta bola ya, Indonesia saat ini berada di posisi grup F bersama Irak, Vietnam dan Filipina ya. Dan klasemen sementara timnas Indonesia dari 4 pertandingan yang dijalani ya, kita tahu kemarin mungkin yang nonton sampai ya, timnas Indonesia di pertandingan pertama di putaran kedua ini kita kalah dari Irak. Pertandingan kedua bermain imbang melawan Filipina di kandang Filipina ya. Kemudian di pertandingan ketiga melawan Vietnam di Stadion Gelora Bung Karno kita berhasil menang, dan di pertandingan keempat di melawan Vietnam lagi di Hanoi kita juga berhasil memenangkan pertandingan. Itulah yang membuat perubahan klasemen terjadi ya. Indonesia yang awal-awalnya diragukan untuk tampil di putaran ketiga, ternyata setelah menang 2 kali dan melawan musuh bebuyutan Indonesia itu Vietnam, kita berhasil meraih posisi 2 klasemen sementara ini ya. Dan di posisi 2 sekarang ini dan tersisa 2 pertandingan, dan calon lawan timnas Indonesia di 2 pertandingan ini kita akan menghadapi pertama Irak kalau tidak salah di tanggal 6 bulan 6 ini ya, kalau tidak salah jadwal yang saya baca di beberapa media, di tanggal 6 kita akan menjalani laga kualifikasi ya melawan Irak, dan ini menguntungkan buat Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Karena timnas kita Indonesia ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, timnas Indonesia ini akan bertanding di kandang sendiri, yaitu di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, dan nantinya di tanggal 6 nanti melawan Irak. Ketika melihat posisi klasemen yang kita berada di urutan 2 dengan 7 poin, mengoleksi 7 poin, sementara di posisi ketiga yaitu Vietnam dengan 3 poin. Ini artinya dengan 2 pertandingan tersisa ini ya, 2 pertandingan tersisa ini hampir kita dipastikan lolos jika Indonesia berhasil mengalahkan Irak di Stadion Gelora Bung Karno. Karena ketika kita berhasil, meskipun Vietnam menang di pertandingan kelimanya juga yang akan menghadapi Filipina, itu peluangnya sangat tipis ya, atau bahkan sudah tidak ada, karena Indonesia sudah mengoleksi 10 poin, Vietnam baru 7 poin. Kalaupun di pertandingan akhir melawan Filipina kita kalah, Vietnam menang melawan Irak, dan sama-sama mengoleksi 10 poin, tapi secara head to head Vietnam 2 kali kalah dengan timnas Indonesia, dan itu dipastikan posisi 2 tetap Indonesia ya teman-teman. Itu salah satu skenario untuk lolos ya ke Piala Dunia. Ketika teman-teman supporter dan para pencinta bola, ketika Indonesia memenangkan pertandingan melawan Irak, itu sudah pasti kita lolos ke putaran ketiga. Ataupun kita kalah dari Irak dan pertandingan terakhir melawan Filipina juga akan dilangsungkan di Gelora Bung Karno, kita berhasil memenangkan, maka kita berhak melaju ke putaran ketiga. Ketika skenario ini berjalan dengan baik, maka di putaran ketiga nanti Indonesia akan terbagi dari 3 grup. Di masing-masing grup yang lolos ini akan terbagi dalam 3 grup, dan di masing-masing grup ini akan dihuni 6 tim ya, berarti ada 18 tim karena satu grup itu 6 tim ya. Grup A misalkan, grup B dan grup C, berarti ada 18 tim yang akan berlaga di putaran ketiga Piala kualifikasi Piala Dunia ini ya, di putaran ketiga ini. Dan teman-teman supporter dan para pencinta bola, nanti di putaran ketiga ini skenarionya, dan disinilah yang menentukan tiket Piala Dunia ini, dimana skenarionya adalah
hanya di masing-masing dari 3 grup, misalkan grup A, B, dan C, yaitu hanya 2 tim yang berhak lolos ke Piala Dunia, dan ya 2 tim masing-masing grup lolos. Artinya misalkan di grup A, juara grup dengan runner up grup nantinya akan dipastikan lolos ke Piala Dunia. Begitupun grup B dan C, ya. Itu artinya ada 6 tim sudah pasti lolos. Sementara jatah yang sekarang, format yang sekarang Piala Dunia yang sekarang ini itu bukan lagi 32 tim, tetapi 48 tim. Itu artinya jatah Asia akan bertambah dari 4 ya menjadi 8 plus playoff nantinya. Ketika playoff naik maka akan ada 9 tim. Tapi yang pasti jatah pastinya ada 8 ya. Itu artinya ketika Indonesia berhasil minimal runner up group, dan Indonesia dipastikan lolos ke putaran Piala Dunia atau lolos ke Piala Dunia. Tapi misalkan skenario ini tidak berjalan dengan baik dan minimal Indonesia harus merebut posisi 3 atau 4 di grup putaran ketiga ya. Misalkan Indonesia tergabung di grup A, jika tidak mampu meraih runner up atau juara grup, minimal kita mampu meraih posisi juara 3 atau 4. Karena juara 3 dan 4 ini di masing-masing grup akan lolos ke putaran 4 ya, ke putaran 4 untuk memperebutkan 2 tiket ke Piala Dunia, karena sudah 6 sudah terkunci di putaran 3 dan ada 2 tiket tersisa. Maka di putaran 4 ini akan ada 6 tim yang akan bertanding. Di grup A 2 tim, di grup E 2 tim yang lolos, dan di grup C misalkan 2 tim yang lolos. Itu artinya 6. Kemudian di grup putaran 4 ini hanya akan terbagi 2 grup, dan masing-masing grup itu akan terdiri dari 3 tim, dan hanya juara grup masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia. Dan itu skenario ya lain yang harus dipunya Indonesia ketika gagal di putaran ketiga. Misalkan Indonesia tidak berhasil juara grup di putaran keempat, maka masih ada skenario terakhir ya, itu otomatis runner up grup dari 2 grup di putaran 5 ini, di putaran 4 ini maksud saya, akan bertarung di putaran kelima. Jadi 2 tim akan bertarung dan akan bertemu, dan pemenang dari 2 tim ini di putaran 5 akan mengikuti playoff melawan negara-negara, salah satu negara Eropa atau negara Afrika atau negara Amerika ya. Dia akan bertarung di playoff, dan itu skenario terakhir untuk lolos jika Indonesia mampu hanya mampu finish sampai putaran kelima dan berhasil memenangkan putaran 5, maka akan bertarung di playoff. Dan itu skenarionya teman-teman supporter dan para pencinta bola jika ingin lolos ke Piala Dunia. Dan saya kira teman-teman supporter, itulah penjelasan skenario yang harus dilakukan atau ditempuh Indonesia jika ingin lolos ke Piala Dunia di Amerika Serikat nanti. Dan saya pikir di pelatih Sintayong dan para pemain muda, gabungan antara pemain muda dan pemain lokal, pemain naturalisasi, saya yakin Indonesia mampu menghadapi atau menembus Piala Dunia untuk kali pertamanya ya di era Sintayong. Saya pikir demikian, dan saya yakin Pak Erick Thohir mampu membuktikan itu sebagai ketua PSSI. Ya, terima kasih. Salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola. Dan sekali lagi saya katakan teman-teman, di channel inilah tempatnya mengeluarkan unek-unek teman-teman, dan di channel komentar supporter bola inilah teman-teman bisa mengeluarkan kritik, saran, dan masukannya. Terima kasih, salam sepak bola, salam pencinta bola, dan salam supporter bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.